Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio PRFM dan juga masyarakat Jawa Barat. Tentunya pada edisi kali ini catatan PRFM akan membahas mengenai masalah ataupun hal yang berkaitan dengan kepemimpinan Kang Emil dan juga Kang Uu Ruzanul Ulum. Tentunya tanpa terasa ya, kita sudah 5 tahun dipimpin oleh Kang Emil dan juga Kang Uu, dan juga tentunya banyak sekali dinamika, polemik dan sebagainya yang sudah dilalui bersama. Tentunya pasti ada catatan ya dari PRFM dan mungkin catatan dari masyarakat pada umumnya berkaitan dengan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dan kita akan langsung berbincang. Alhamdulillah sudah bersama saya Ketua Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat bersama Eri Riana Harja Pamakas ya, yang alhamdulillah sudah bersama saya di Jabar Comment Center. Saya panggilnya Abah atau Akang ya, atau Bapak? Bebas ya? Bebas. Mbak Heri mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan berbagai ya, karena kan bisa dikatakan hadirnya TAP ini untuk membantu mengkomunikasikan berbagai hal lah. Berkaitan dengan strategi dan juga mungkin program prioritas dan strategis dari Pemprov Jawa Barat di komandoi Kang Emil itu seperti apa sih program-programnya? Ya, seperti layaknya seorang pejabat yang terpilih, program utamanya tentu program yang dia janjikan waktu kampanye. Ya. Jadi janji-janji kampanye itu yang harus pertama-tama dia tunaikan, disesuaikan tentu saja dengan rencana jangka panjang yang ada. Ya. Nah, RK sudah menjanjikan antara lain one product, one pesantren. Betul. Gitu ya. Tiap pesantren harus memproduksi sesuatu yang bisa dijual agar supaya mengembangkan kreativitas para santri. Kemudian melanjutkan Citarum Harum yang dulu diinisiatifi oleh Pangdam waktu itu Jenderal Doni Monardo ya. Nah, itu dilanjutkan terus oleh Kang Emil. Kemudian juga ada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpancasila, kira-kira seperti itu ya. Itu juga ya ada kemajuan lah, ada perkembangan yang baik dari sisi itu. Dan yang paling utama yang kami cermati itu adalah perbaikan sumber daya manusia disangkutkan dengan reformasi birokrasi. Ya. Jadi permasalahan sumber daya manusia di dalam birokrasi kita adalah tidak adanya sistem yang mengatur secara adil, transparan, berkenaan dengan prestasi sumber daya manusia. Betul. Nah, Kang Emil berhasil menerapkan sistem kepegawaian meritokrasi ya, secara digital. Jadi semua prestasi sumber daya manusia pejabat dicatat secara digital, kemudian direview oleh baik teman sejawatnya, atasannya, atasan yang lain, dan seterusnya. Dan saya kira itu modal yang bagus sekali untuk Pemprov Jawa Barat, dan ternyata ini mendapat penghargaan juga dari, saya lupa, Kemdagri atau Kementerian Pan-RB. Ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun dengan digitalisasi seluas sedalam apapun, yang menjalankan kan tetap orang. Jadi kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Ya, perubahan boleh terjadi cepat, ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Tapi yang paling pasti harus kita urus adalah sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan itu. Dan itu dasarnya sudah diletakkan oleh Kang Emil ya. Tapi kan kalau kita berbicara mengenai masalah ya reformasi birokrasi, pelayanan publik, pasti kan tidak semudah kita membalikan tangan. Betul. Nah, pasti kan ada kendala yang tentunya dihadapi oleh Kang Emil, Kang Uu, oleh TAP juga yang istilahnya ikut membantu proses tadi reformasi birokrasi. Nah, kendalanya dan juga langkah yang dilakukannya seperti apa agar ya dalam 5 tahun itu kan nggak lama, nggak cepat juga ya. Betul. Seperti apa nih, Mbak Heri? Ya, TAP kan fungsinya hanya memberikan nasihat, memberikan bimbingan bila diperlukan, dan mendampingi birokrasi. Ya, itu dilakukan oleh anggota TAP yang masih muda-muda, yang masih berpotensi dan memang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Nah, TAP secara keseluruhan memberikan
sumbangan pemikiran atau nasihat yang diminta oleh RK. Nah, sejauh ini RK bisa menangani atau mampu, RK dan Kang UU mampu menangani hambatan-hambatan dalam melakukan perubahan. Ya, dalam suatu perubahan pasti ada orang yang tidak suka, ada orang yang resistance, ada orang yang sinis, ada orang yang apatis. Tapi saya pikir mereka berdua mampu menanggulangi hambatan itu, dan mudah-mudahan perubahan ini berhasil baik dan dilanjutkan oleh gubernur berikutnya. Nah, ini jadi PR besar ya. PR besar. Tapi pertanyaannya akankah Kang Emil bertahan atau melompat ke wilayah lain? Itu tergantung itu nanti ya. Baik, tapi Pak Heri, kalau kita bicara soal tadi, karena ini saya bicara data ya, berkaitan dengan kabarnya reformasi birokrasi Jawa Barat yang biasanya nilainya BB sekarang menjadi naik ya, jadi A. Itu yang disampaikan oleh Kang Emil sendiri. Artinya tadi istilahnya keuletan, kerja keras dan sebagainya itu merupakan salah satu kunci dari dari SDM. Hal yang dilakukan oleh Kang Emil dan juga Pak U dan juga TAP juga ya, Mbak Heri ya. Ya. Baik. Lalu juga berkaitan dengan nah ini dari internal sendiri nih, karena kan kalau bicara soal pencapaian gitu kan, lalu juga mungkin ya dari pihak luar kan banyak ya yang istilahnya ya entah itu nyinyir dan sebagainya. Nah, dari internal sendiri sudah puaskah dengan kinerja Kang Emil dan KU sekarang? Oh ya pasti enggak lah, banyak yang belum tercapai, banyak jalan-jalan yang masih belum tertangani, jalan provinsi ya. Beberapa janji kampanye juga ada yang belum tuntas, artinya dia masih sudah berjalan, sudah dimulai, tapi belum sampai ujung. Nah, memang masih perlu waktu untuk menyelesaikan itu semua. Ya mudah-mudahan gubernur selanjutnya bisa melanjutkan apa yang sudah berjalan. Perlu waktu dan perlu anggaran kayaknya. Perlu waktu dan perlu anggaran. Tapi gini, ini juga menarik soal anggaran sendiri, karena kan Provinsi Jawa Barat dengan segala keunikannya memiliki anggaran terbatas. Nah, sementara kan kita tahu juga progres pembangunan jalan lah, lalu juga sarana seperti ini lah, teknologi dan sebagainya kan butuh anggaran besar. Nah, strategi yang sebenarnya dilakukan oleh Kang Emil, Kang U dan juga TAPS ini seperti apa sih? Karena ya tadi ya anggaran terbatas, tapi kahayang warganya banyak gitu, keinginan warga banyak gitu. Seperti apa nih, Pak Heri? Ya, tentu banyak cara ya. Ada mengimbau partisipasi dari pihak swasta, mengajak kerjasama dan kolaborasi dengan badan usaha milik negara, atau justru mengajak warga supaya warga merasa memiliki juga. Saya pikir semua taktik itu dilakukan oleh Pak RK dan KU ya. Baik, artinya ketika kita bicara soal anggaran banyak ya yang mungkin bisa dilakukan ya, partisipasi masyarakat. Salah satunya bayar pajak, betul ya? Iya. Kalau pajak kan udah masuk APBD kan, otomatis APBD sudah diatur, sudah dialokasikan secara tepat untuk berbagai program. Nah, kadang-kadang ada program dadakan atau program yang mendesak, tiba-tiba harus dilakukan seperti kemarin pandemi ya. Betul. Nah, itu bisa diatasi antara lain mengubah anggaran, bisa juga mengubah anggaran plus mengajak peran serta masyarakat. Baik, itu menjadi salah satu hal yang penting ya tentunya ya pendengar PR ya. Lalu juga berkaitan dengan dengan beberapa hal nih Mbak Heri ya, terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Karena kan bisa dikatakan ujian untuk pemimpin di periode ini tuh kan luar biasa berat ya. Tadi Mbak Heri sudah menyampaikan COVID dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan tidak ketika berkaitan dengan tadi ya rencana kampanye lain sebagainya, terus dengan bagaimana harus melayani masyarakat dengan segala pun tadi ya keunikannya itu seperti apa nih Mbak Heri? Ya, beberapa hal yang saya apresiasi itu adalah yang pertama ada Jabar Quick Response, ya, Jabar Quick Response. Jadi kalau ada bencana, kalau ada masalah, warga bisa dengan mudah menghubungi pejabat yang memang ditugaskan untuk itu, ya, atau kelompok yang ditugaskan untuk itu. Kemudian ada aplikasi Sapa Warga, ya, itu saya pikir juga langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang lainnya Puskesmas dengan hikmah pandemi, Puskesmas menjadi sangat penting dan sekarang menjadi dapat perhatian yang lebih. Nah, oleh karena itu Puskesmas di Jawa Barat menjadi Puskesmas juara katanya. Ya. Itu juga kuncinya adalah partisipasi masyarakat, ya kan? Ada apa istilahnya itu
masyarakat yang aktif membantu puskesmas melakukan upaya pencegahan dan pendidikan mengenai kesehatan masyarakat. Betul. Nah, itu Puskesmas Jawa Barat sudah mendapat penghargaan untuk itu, dan saya pikir hasilnya sudah lumayan. Ya memang tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Betul, Ya. betul. Artinya bisa dikatakan ya dengan berbagai tadi inovasi Picobar pas Covid ya. Artinya ya pasti ada lah ya. Intinya apa, banyak sekali masukan kritikan kepada pemerintah provinsi. Tapi nanti kita tunggu responnya seperti apa, karena masih banyak nih Mbah Eri ya, terutama ini masalah, karena ini Mbah Eri itu identik dengan KPK. Bisa dikatakan sebagai inilah perintis juga ya di tahun 2003 ya kalau saya tidak salah ya, bersama Pak Ruki ya. Mbak Eri. Nanti kita coba bahas informasinya hanya di podcast Catatan PRFM bersama saya Mang Ewok dan juga Mbak Eri di Jabar Comment Center. Masih bersama Ketua Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat bersama Mbak Eri. Tentunya Mbak Eri ini berkaitan dengan hal yang sebenarnya sih tadi ya kita sampaikan, Abah Heri ini identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin boleh cerita dulu, kita flashback dulu lah sebelum kita ngomongin masalah yang kemarin-kemarin. Gimana tuh Mbak Heri? Sedikit flashback tentang dulu di 2003 di KPK. KPK itu dibentuk melalui Undang-Undang 2002 pokoknya. 2002 ya, zaman Bu Mega ya. Undang-Undang 3222 kalau nggak salah ya. Dengan pertimbangan polisi dan jaksa belum efektif memberantas korupsi, oleh karena itu diperlukan cara-cara yang luar biasa, antara lain dengan membentuk badan yang memiliki kewenangan yang juga luar biasa. Nah, dibentuklah KPK. Jadi KPK dasarnya itu ya. Betul. Jadi ketidakefektifan penegak hukum. Nah, kemudian salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tugas KPK adalah menyelidiki, memeriksa perkara korupsi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Jadi aparat penegak hukumnya itu nomor satu, baru penyelenggara negara. Nah, memang pada awalnya KPK berdiri ya dianggap baik, menjadi tumpuan harapan banyak orang. Betul. Ya. Malah ditakuti juga ya. Ditakuti, disegani, bahkan menjadi contoh yang terkenal di seluruh dunia di antara negara-negara berkembang yang sedang mengembangkan sistem pemberantasan korupsi ya. Saya diundang ke berbagai negara dan tentu bangga juga gitu ya. Bahwa sekarang perkembangannya lain itu soal lain ya. Ya itu kan ada dulu perkembangan politik, perkembangan betul. itu ada keinginan pimpinan untuk ya semacam itulah ya. Betul, betul. Tapi Mbak Eri, ketika kita sambungkan gitu ya dengan kondisi hari ini, karena kalau kita lihat juga itu kan punten ya Mbak Eri ya. Ya 10 tahun atau 15 tahun lalu lah. 15 tahun lalu kan ya zamannya punten pada Darosada kan sempat ada kasus korupsi gitu kan. Lalu di zamannya Kang Emil relatif bersih lah. Lalu tiba-tiba Kang Emil di Jawa Barat gitu kan, ternyata di Pemprov aman nih gitu ya. Tapi ya di beberapa wilayah, bahkan Bandung Raya hampir ya, untuk wilayah Bandung Raya hampir inilah mendominasi, dan juga ada di beberapa wilayah lainnya. Nah, ketika mendengar hal tersebut, Mbak Heri sendiri seperti apa nih melihat? Ya. Di Jawa Barat ternyata, kota kabupatennya agak gimana gitu, seperti apa nih Mbak? Ya kaget lah, saya lahir di Bandung, saya besar di Bandung, ya malu ya, ikut malu. Cuman kita mesti paham juga, tidak mungkin kita dalam sistem otonomi, kan kota kabupaten punya kewenangan yang hampir otonomi sepenuhnya kan. Betul. Mereka bersama dengan DPRD setempat bisa melaksanakan pembangunan melalui prosedur APBD dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi agak nggak masuk akal lah kalau bupati wali kota korupsi terus yang disalahin gubernur. Nah, hubungan anak, ada masing-masing kan punya kewenangan sendiri. Bahwa gubernur bisa mengawasi, punya fungsi pengawasan, iya. Cuman yang harus dipahami oleh kita bersama adalah korupsi itu kan terbagi
bagian yang sangat besar. Ya. Satu, korupsi karena kebutuhan, corruption by need. Kemudian korupsi karena keserakahan, Paling banyak yang mana tuh? corruption by greed, ya kan? Yang Ya. awalnya itu korupsi karena kebutuhan. Yang kesalahan negara kita yang paling utama menurut saya adalah menggaji aparatur sipil negara secara tidak bertanggung jawab, Ya. sehingga menyuruh mereka mencari sendiri kebutuhan tambahannya. Dari situ mereka mencoba. Setelah mencoba ternyata enak, dia loncat ke korupsi karena serakah. Ya. Jadi bukan untuk mencukupi hidup saja. Oh, bagaimana supaya hidup lebih mewah? Kudu nama kalau punya pikiran mau hidup mewah, ya jadi pengusaha atau ulah jadi pegawai negeri. Ya. Ini harus berjalan simultan, harus berjalan secara terpadu bersama-sama. Pencegahan melalui reformasi birokrasi dan perbaikan penghasilan. Penindakan untuk yang serakah-serakah ini tentu harus dilakukan sebagai pelajaran untuk efek deteren, untuk efek jerak kepada mereka yang belum melakukan supaya tidak melakukan. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan supaya berjalan terpadu. Ada orang yang mengatakan, ya udah ngapain OTT, nggak berat. Pencegahan saja, ya pencegahan saja nggak cukup. Ya secara universal global, mau di Singapura, mau di Inggris, mau di Amerika, dua-duanya berjalan bersamaan secara terpadu. Ya. Itu yang pertama yang tidak dipahami oleh para petinggi negara kita, nah, sehingga efek jerahnya tidak sampai ke kabupaten kota. Nah, baik. Gitu. Artinya, tapi ketika berbagai kasus di Jawa Barat itu terjadi nih, Mbak Eri, apa nih ketika mungkin obrolan dengan Kang Emil sendiri seperti apa tuh? Agar ya ke depan tidak terjadi lagi lah, agar bisa mencegah yang sebagainya lah. Seperti apa nih Mbak Eri? Ya, harus ada pengingatan berulang-ulang tanpa bosan. Mungkin bisa dilakukan melalui kerjasama dengan BPK dan BPKP wilayah Jawa Barat. Ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kesepakatan bersama antara gubernur dan bupati wali kota. Nah, memang kan hambatannya bupati wali kota ini dipilih oleh partai yang berbeda-beda. Nah, Ini seringkali juga menjadi hambatan. Betul. Tapi untuk seorang pemimpin selevel gubernur menurut saya mestinya bisa dan punya kemampuan untuk mengumpulkan kemudian menyepakati sesuatu. Nah, sesuatu itu apa ya? Tentu banyak. Satu, pemberantasan korupsi. Kedua, meritokrasi sistem SDM ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana memadukan pembangunan yang menyangkut antar wilayah, antar kota, antar kabupaten dan seterusnya. betul. Terintegrasi semua lah ya. Betul. Baik. Artinya tadi ya semoga saja ya, Mbak Eri ya. Apalagi kan sebagai tokoh tokoh bisa dikatakan tokoh pegiat anti korupsi juga gitu kan. Semoga di Jawa Barat dan juga di Indonesia kita bisa bebas ya. Betul. Dari hal seperti itu. Jadi jangan sampai ada bakat ya, itu berarti bakat kubutuh ya, Mbak Heri ya. Ada bakat kubutuh ternyata ya. Ada bakat keseraka. Nah, dua ternyata ya. Tapi oke lah, itu soal korupsi yang semoga tidak terjadi lagi. Lalu berkaitan juga dengan tadi itu soal kritikan ya. Mungkin tadi Mbak Heri juga ketika mungkin kasus yang terjadi di Jawa Barat banyak yang mengkritik pembangunan Jawa Barat yuk. Bupati wali kota anu korupsi, gubernur posisinya di mana gitu kan. Terus juga mungkin ya berkaitan dengan sekarang pembangunan gitu kan. Jalan masih rusak. Terus bentar Aljabar gitu kan banyaklah kritikan mungkin rasa sayangnya kepada Pemprov mungkin ya, tapi tanggapan dari TAPS ini seperti apa nih? Apakah cukup baper juga atau ya itu bagian dari ya tadi ya peran serta masyarakat? Enggak, bagus lah. Waktu awal-awal saya di KPK juga yang ngeritik banyak sekali. Banyak ya? Yang mengejek, mengeritik dan sebagainya. Bahkan menganggap tidak perlu ada, ngapain lu situ gitu ya. Oh. Tapi ya kita anggap sebagai vitamin aja. Ya. Jangan marah, jangan baper. Salah itu. Betul. Tentu saja kita juga harus menyaring mana kritik yang berdasarkan data, fakta, mana yang kritik berdasarkan emosi. Betul. Memang susahnya netizen kita ini sekarang, kalau udah benci sama satu orang, benci. Anu bener ge disalahkeun. Ya. Ya. Anu salah dibener-benerkeun. Dibela we terus ya. Anu dibela kemana, anu salah dibener-benerkeun. Tapi yang kada yang benci itu yang benar pun disalahin. Ini memang fenomena yang aneh menurut saya ya. Betul. Jadi para netizen, para publik
aparat halayak publik, mohon supaya kita lebih rasional. Kritik itu harus wajib, Betul. tapi harus didasarkan pada fakta, pada data. Anda melihat kesewenang-wenangan, melihat penyimpangan, laporkan kepada aparat penegak hukum. Jangan ragu-ragu. Aparat penegak hukum punya kewajiban untuk melindungi nama dan keamanan Anda. Betul. Tapi laporkanlah berdasarkan fakta dan data. Ya, jangan hanya karena emosi, karena tidak suka aja terus apapun salah. Ya. Dan sekarang menjadi pemimpin di Republik ini dan juga di belahan dunia lain, ya memang harus terbiasa dengan kritik seperti itu. Anggap aja vitamin, tapi dipilah-pilah mana yang masuk akal, mana yang tidak. Yang emosional ya nggak usah diperhatiin, tapi yang masuk akal, yang berdasarkan data faktual, ya patut kita perhatikan dan tindak lanjuti. Betul, apalagi misalkan tuh istilahnya netizen atau masyarakatnya itu ya anggap bikin semacam entah itu tulisan, entah itu data, terus disampaikan ke dinas terkait. Di Jawa Barat karena kan urusan gubernur banyak, tapi kan masih ada nih istilahnya asisten-asistennya nih. Betul. Di dinas-dinas artinya bisa dimanfaatkan juga ya Pak? Betul, ada sekda, asisten sekda, ada kepala dinas, ada kepala badan. Betul. Baik, jadi masih bisa dimanfaatkan. Jadi bagi Anda mungkin yang punya punya kritikan pedas gitu kan, mangga sampaikan datanya kepada pemerintah provinsi, baik itu mungkin di tingkat dinas atau misalkan tuh iseng mau nge-DM Kang Emil suka dibalas, mangga bebas gitu ya. Bebas. Jadi bisa Anda sampaikan dan manfaatkan. Ke PRFM juga boleh. Boleh ya? Boleh. Pusing Pak banyak. Gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Kita mah selalu menerima dan insya Allah kita koordinasi ya dengan TAP, dengan Kang Emil untuk intinya perubahan yang lebih baik lah. Betul. Seperti itu. Tapi bocoran dong, ya Kang Emil gimana, stay atau di gimana? Oh saya sih tetap di Jabar. Saya lebih senang Kang Emil tetap jadi gubernur dulu lah. Jadi gubernur dulu ya. Nanti 5 tahun lagi baru mikir yang lain. Nah itu. Tapi ya terserah lah. Terserah. Golkar itu terserah, terserah partainya. Betul, betul. Karena ini banyak saya pertanyaan ke PRFM juga ketika kita bikin semacam ya jejak pendapat lah, diskusi. Banyak yang menginginkan Kang Emil untuk ada yang stay, ada yang ke DKI, bahkan jadi capres katanya. Tapi ya, di internal sendiri belum ada obrolan ya. Menurut saya yang paling pasti di depan mata itu adalah jadi gubernur periode kedua. Karena apa? Karena dia sudah berpengalaman jadi gubernur. Betul. Kan hebat. Iya. Apakah ini sebuah pertanda atau jawaban? Kita tunggu ya. Karena Mbak Heri rencananya ada beberapa edisi-edisi juga sama beberapa teman-teman. Kita tunggu juga sama Kang Emil ya. Oke. Semoga Kang Emil bisa menjawab kira-kira kemana nih Kang Emil akan mendarat ya. Karena ini bursanya kayak bursa transfer pemain bola ya. Kalau bursa capres, cagup dan sebagainya tuh ya. Tapi kita tunggu saja. Tapi pesan Mbak Heri ini sebagai masyarakat Jawa Barat, sebagai istilahnya tim internal juga, dan sebagai ya istilah pencinta ya Jawa Barat sendiri, apa nih pesan untuk entah itu Kang Emil, provinsi, untuk masyarakatnya juga, mangga Mbak Heri? Satu, untuk para pemimpin siapapun dia, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, jangan sekali-sekali menggunakan aparat penegak hukum untuk politik. Ya. Jangan mempolitisasi penegakan hukum. Menurut saya itu lebih dari korupsi. Itu korupsi yang paling dalam, paling berat karena imbasnya kepada semua masyarakat. Ya. Lawan politik ditakut-takuti dengan menggunakan penegak hukum, menurut saya itu jahat. Ya. Siapapun itu, ya, jangan sekali-sekali menggunakan itu. Yang kedua, perubahan akan sering terus terjadi. Ya. Perubahan yang kita tahu, tapi kita tidak tahu kapan terjadi. Perubahan yang kita tidak tahu, tapi kita perkirakan akan terjadi dan kita tidak tahu kapan terjadi. Jadi dalam suasana seperti ini, apa yang harus kita pertahankan dan tidak boleh berubah? Ya tidak ada lain adalah transparansi, integritas, dan keteguhan serta kecintaan dalam memimpin. Ya. Hanya itu yang tidak boleh berubah. Selebihnya akan berubah. Peradaban pun akan berubah. Ya sekarang sudah mulailah, sudah kelihatan kan fenomena netizen dan sebagainya. Tapi ya itu fakta di depan kita yang kita tidak bisa hindari dan kita harus hadapi. Betul. Itu aja. Baik.
Mbak Eri semoga sehat selalu. Amin. Amin. Kita tunggu pergerakannya mau kemana. Siap. Ya. Amin. Dan juga ini banyak sih sebenarnya sih pertanyaan di luar politik, kapan-kapan kita bahas ya. Iya, siap. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kang Emil bakal iya. cawe-cawe nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya nggak ya. Karena tadi ya. Enggak lah. Jadi cawe-cawe untuk di Bandung siapa, di ini siapa, enggak kayaknya ya? Ya, enggak kayaknya enggak lah. Enggak ya? Enggak secara langsung. Baik, itulah pendengar PRFM dari warga Jawa Barat seperti apa nanti ya untuk kelanjutannya, dan juga kita doakan semoga tadi ya Mbak Heri sehat. Semoga tetap. Ini umur masih 40 tahun kan? 47. 47 tahun. Oh, dibalik tuh. Ini banyak bercanda yang baik ya. Semoga semuanya sehat selalu dan sampai jumpa di catatan PRFM berikutnya edisi refleksi pembangunan di wilayah Jawa Barat selama 5 tahun bersama Kang Emil dan juga Kang U dan juga tentunya tim akselerasi pembangunan Jawa Barat. Hatur nuhun, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.